Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu ya. Bagaimana kabar kalian, Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba sedikit mengalami kenaikan, teman-teman, 1,44%. Data dari CoinMarketCap dan harga saat ini 0,2 rupiah. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir ada kenaikan 12%, dan untuk Shiba masih berada di peringkat ke-12 ya, data dari CoinMarketCap. Sebelum kita bahas lanjut mengenai Shiba, kita pantau dulu untuk hari ini. Global Crypto Market Cap menurun 1,53%, BTC di angka 350 juta rupiah, Ethereum 24.900.000, dan BNB masih di 4,9 juta rupiah, teman-teman. Kemudian video ini hanya sekedar sharing ya, sekali lagi bukan untuk ajakan untuk invest atau FOMO ya, teman-teman. Jadi ada berita menarik mengenai prediksi ya untuk Shiba tetap bullish. Apakah akan segera breakout lagi ya setelah hari ini naik cukup tinggi ya, teman-teman. Jadi Shiba Inu menarik sentimen bullish pada Februari 2023 karena token berkonsolidasi dalam tiga segitiga simetris. Kerangka waktu teknis mingguan menunjukkan double bottom telah terbentuk di grafik yang mendukung teori bullish. Double bottom terbentuk di dalam zona support jangka panjang di 83 menambah penyebab bullish, teman-teman. Jadi selain itu, indikator relatif strength index atau RSI mingguan menunjukkan divergensi positif yang terjadi bersamaan dengan double bottom. Perkembangan tetap tidak biasa dan dapat memicu lonjakan harga bulannya dan membuat Shiba mencapai level tertinggi baru dalam 30 hari. Oleh karena itu, Shiba Inu dapat memiliki lebih banyak peluang untuk menuju ke utara pada bulan Februari, dan penembusan harga akan segera terjadi. Shiba menghadapi resistensi di 1225 dan perlu menembus dari level ini untuk mengarah ke utara dalam indeks, teman-teman. Jadi token bertema anjing ini naik hampir 3,6% pada hari Kamis dan perlu melanjutkan momentum positif hingga akhir pekan. Jika Shiba mempertahankan momentumnya, dapat mengalami lonjakan harga dan melanjutkan rally Januari hingga Februari. Pada Januari 2023, anjlok atau melonjak di 43% ya, memberikan pengembalian yang layak kepada investor dan juga menghapus nol dalam indeks. Jadi token itu diperdagangkan dengan 5 nol pada Desember 2022, tetapi dengan cepat menjatuhkan nol selama kenaikan bulan Januari. Pasar kripto secara keseluruhan tetap hijau tahun ini karena BTC naik di atas $24.000 pada hari Kamis dan Ethereum bersiap untuk menembus di level $1.700 ya. Kemudian mungkin menyentuh di 2.000 ya jika pasar mempertahankan momentumnya. Kemudian untuk prediksi, rumor di media sosial ini mengklaim bahwa Shibarium Public Beta Testnet dapat diluncurkan pada Februari 2023. Banyak yang mengklaim bahwa rilis dapat dilakukan pada 14 Februari, hari Valentine. Spekulasi telah muncul setelah pengembang utama Satoshi Kusama menulis bio di Twitternya, Shibarium dalam kotak berbentuk hati dengan busur ya, teman-teman. Namun ini hanya spekulasi saja karena tim belum mengonfirmasi tanggal rilis Shibarium Beta, dan kami harus menunggu konfirmasi resmi tentang peluncuran beta, teman-teman. Oke, jadi di sini ada Shiba membentuk sinyal penting ya setelah naik 20%, teman-teman. Jadi kripto Shiba telah menarik perhatian investor retail dalam beberapa minggu terakhir karena lonjakan harganya yang mengesankan. Aset digital telah memperoleh nilai 20% selama 7 hari terakhir, menunggangi gelombang pemulihan pasar kripto umum yang dimulai pada bulan Januari. Sementara lonjakan harga baru-baru ini juga tentu patut diperhatikan. Melihat lebih dekat pada kinerja harga aset mengungkapkan farmasi menarik dari divergensi bearish ya antara harga Shiba dan relative strength index. Divergensi RSI adalah alat analisis teknik penting yang digunakan untuk menentukan kekuatan tren harga aset. Dalam hal ini, pembentukan divergensi bearish antara harga Shiba dan SI menunjukkan bahwa lonjakan harga aset baru-baru ini mungkin tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Dalam skenario bullish, tipikal harga aset dan RSI bergerak bersamaan menunjukkan tren harga yang kuat. Namun ketika harga aset terus naik sementara RSI mulai turun, menunjukkan bahwa tren harga mungkin kehilangan momentum. Dan perlu dicatat, teman-teman, bahwa tingkat pembakaran Shiba mengacu pada tingkat penghapusan token dari peredaran. Tidak berubah secara dramatis setelah lonjakan harga. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa lonjakan harga baru-baru ini lebih bersifat spekulatif daripada akibat meningkatnya permintaan untuk aset. Sementara lonjakan harga baru-baru ini memang patut dipertahankan ya. Penting untuk diingat pembentukan divergensi bearish antara harga aset dan RSI, indikator teknis bersama dengan tingkat pembakaran aset yang tidak berubah, menunjukkan bahwa lonjakan harga baru-baru ini mungkin tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Seperti biasa, investor juga didorong untuk berhati-hati dan meneliti aset apapun secara menyeluruh sebelum keputusan investasi.
Kemudian untuk meme coin meledak ya mingguan ini. Baby Doge melonjak 150% dan Shiba naik 28% teman-teman. Jadi tidak seperti beberapa akhir pekan sebelumnya, jadwal sejak awal. Yang satu ini agak tenang ya untuk BTC yang tetap sedikit di atas 23.000. Dan untuk meme coin ini sepertinya hanya down lagi. Crypto Potato kemarin melaporkan peningkatan besar harian untuk Shiba naik lebih dari 10%. Namun meme coin terbesar kedua berada di zona hijau sekali lagi dalam skala harian. Naik 7,5% lagi, sementara kenaikan mingguannya hampir 30%. Menjadikannya salah satu pemain terbaik selama 7 hari terakhir, teman-teman. Di antara beberapa altcoin yang berhasil lebih baik dari ini adalah meme coin lainnya, seperti Baby Doge dan spin-off Dogecoin melonjak sekitar 150% dalam jangka waktu yang sama. Jadi kripto asli OKX telah melonjak hampir 7% dalam 24 jam terakhir dan telah mencapai titik tertinggi lainnya hampir 45 dolar ya untuk Ethereum, Binance, Ripple, Cardano, Doge, dan Matic juga sedikit merah ya dari altcoin di kapitalisasi yang lebih besar. Sebaliknya Solana, Polkadot, dan Longshore telah mencatat penurunan kecil setiap hari teman-teman. Jadi kripto utama mengalami beberapa peningkatan volatilitas pada awal bulan setelah Federal Reserve Amerika Serikat mengumumkan menaikkan suku bunga utama sebesar 25 basis point. Pada awalnya aset tersebut tetap tenang di sekitar 23.000 dolar, namun harganya turun berapa ratus dolar ya beberapa jam kemudian sebelum melonjak lebih dari 1.500 dolar. Kemudian mencapai level tertinggi baru 5 bulan jauh di atas 24.000. Kemudian di sini ada tambahan lagi mengenai Charlie Munger ya, belum meluangkan waktu untuk mempelajari BTC dan Michael Saylor dari MicroStrategy teman-teman. Jadi Charlie Munger ini adalah para pemimpin dan bisnis elit barat terus didorong untuk pendapat mereka tentang BTC, tetapi mereka belum punya waktu untuk mempelajarinya, kata ketua eksekutif MicroStrategy. Saylor mengatakan bersimpati terhadap kritik kripto Munger yang luas dan dia menyebut ribuan token non-Bitcoin sebagai jalan untuk berjudi teman-teman. Jadi kesengsaraan orang biasa, kata Saylor, lebih baik diilustrasikan oleh peristiwa baru-baru ini di Lebanon, Argentina, Sri Lanka, Nigeria, Venezuela, di mana nilai mata uang lokal anjlok ya. Kemunculan Saylor pada Jumat pagi terjadi setelah perusahaannya membukukan biaya penurunan nilai kuartal 4 sebesar 197 juta dolar ya pada kepemilikan BTC-nya yang sekarang berjumlah 132.000 Bitcoin. Sudah menjadi bull di MicroStrategy dan Genuity menaikkan target harganya pada saham menjadi 400 dolar dari 372 dolar. Mengikuti berita pendapatan, kami percaya strategi perusahaan yang relatif konservatif untuk mempertahankan sebagian besar kepemilikannya tidak terbebani adalah bijaksana. Tulis analis Joseph Wafi dan tim ya. Investor institusi terus bekerja pada BTC mereka dan strategi aset digital secara keseluruhan dalam pandangan kami, karena itu kami berharap ya untuk melihat adopsi arus utama yang berkelanjutan. Kami percaya menjadi pertanda baik untuk jangka menengah dan mendukung pandangan kami bahwa BTC bias lebih tinggi ya teman-teman. Jadi semoga saja untuk kedepannya bisa lebih meledak lagi ya teman-teman. Tapi untuk saat ini sedang naik lumayan tinggi, jadi tunggu dulu ya ketika koreksi baru masuk. Jadi sampai di sini dulu ya untuk pembahasan kali ini. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Terima kasih sudah menonton video ini, share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit teman-teman.